Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Susilo Eshut, peserta Latsar Angkatan 53, kelas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang memiliki 1. Nilai dasar, 2. Etika profesi, 3. Bebas dari intervensi politik, 4. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan yang kedua, PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Fungsi dan peran ASN dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya, maka ASN berfungsi sebagai yang pertama, melaksanakan kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN ialah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN yang tergambar dalam tabel berikut ini ialah hak dan kewajiban PNS dan P3K. Yang pertama, bagi PNS punya hak untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan, dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak yang diperoleh oleh P3K yang pertama yaitu gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Yang membedakan hak antara PNS dan P3K hanyalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk kewajiban PNS dan P3K sama-sama memiliki kewajiban yang tertera seperti 8 poin berikut. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN di sini disebutkan yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, dengan sikap hormat dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN ini selanjutnya lebih jauh dijelaskan dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dalam menjalankan manajemen ASN maka dibutuhkan yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan sebuah proses.
dalam mengelola ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Manfaat adanya sistem merit ini yang pertama, dalam mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga adalah instansi pemerintah dapat mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi